Selamat siang teman-teman komunitas Finishing Well. Hari ini adalah episode ketiga dari acara kita yang diadakan sebulan sekali. Dan tema kita hari ini adalah morning routine atau rutinitas di pagi hari. Di dalam buku Finishing Well, ini dibahas pada bab yang ke-6. Untuk memulainya, mari kita membaca kitab Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kitab ini ditulis oleh Yeremia antara tahun 586 hingga 585 sebelum Masehi. Yeremia melihat kehancuran Yerusalem serta kerajaan Yehuda oleh Babilonia. Yerusalem dikepung oleh pasukan Babel selama 30 bulan sebelum akhirnya jatuh ke tangan kerajaan Babilonia. Kota itu dijarah, penduduknya dibawa ke pengasingan. Itu adalah masa-masa yang sukar. Yeremia membutuhkan kekuatan setiap hari. Yeremia mendapat kekuatan setiap pagi dari Tuhan. Kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel di dalam pengembaraan di padang gurun selama 40 tahun, Tuhan juga memelihara mereka dengan menurunkan mana. Bila mana waktu mana diturunkan oleh Tuhan? Ya, di pagi hari. Jika mereka terlambat bangun, mana itu akan mencair dan hilang. Mengapa pagi hari? Kita tidur selama kurang lebih 7 jam, dan saat kita tidur, sel-sel di dalam tubuh kita beristirahat dan mengalami pemulihan. Pada pagi hari tubuh kita menjadi segar bugar kembali. Di pagi hari, hati dan pikiran kita segar dan jernih. Tubuh kita di-refresh. Di samping itu, alam sekitar kita juga pada pagi hari itu tenang dan damai. Pagi hari adalah waktu yang terbaik untuk me time serta me and God time. Hal Elrod di dalam buku The Miracle Morning memberikan langkah praktis untuk melakukan morning routine atau rutinitas di pagi hari. Ia merumuskannya dengan singkatan SAVERS yang terdiri dari S, silence atau berdiam diri. Inilah masa untuk menenangkan diri, berdoa, menyembah Tuhan. Kemudian affirmation atau afirmasi. Afirmasi adalah kata-kata yang diucapkan ditujukan untuk diri sendiri di dalam rangka membangun diri sendiri. Misalnya, kata-kata dimulai dengan I am dan kemudian I do. Jadi kalau kita katakan I am, saya ingin lebih sabar. Tidak cukup hanya sampai di situ. Harus dilanjutkan dengan I do. Apa yang akan dilakukan jika kita ingin menjadi lebih sabar? I do-nya adalah menjadi proaktif dan tidak reaktif. Itu bagian afirmasi. Kemudian V adalah visualization atau visualisasi. Ini adalah segmen di mana Anda membayangkan visi yang jauh di hadapan. Atau bisa juga Anda membayangkan apa yang akan terjadi hari ini. Contoh misalnya, saya adalah guru TK. Hari ini di kelas saya akan mengajarkan anak-anak. Apa yang akan saya lakukan? Ini visualisasi, menggambarkan apa jalannya hari itu. Kemudian E, yaitu exercise atau berolahraga. Ada saran untuk kita melakukan 30 menit olahraga setiap hari.
Bisa jalan pagi, bisa lari-lari kecil, ataupun kegiatan yang lain. 30 menit setiap hari. Dan kemudian dari Savers-nya Hal Elrod, bagian R atau reading atau membaca adalah satu kegiatan rutin yang juga perlu dilakukan dengan membuat jadwal bacaan Anda. Dengan Anda membaca secara rutin, mungkin 5 halaman, 10 halaman dari buku yang Anda jadwalkan untuk dibaca pada bulan tersebut. Kemudian S adalah scribing atau menulis. Bagian ini diisi dengan menulis buku harian atau jurnal pribadi. Itulah Savers dari Hal Elrod di dalam buku The Miracle Morning. Selain Hal Elrod, ada juga pengarang lain yang bernama Robin Sharma. Dia menulis buku yang berjudul The 5 AM Club atau Klub Jam 5 Pagi. Dari dua tokoh internasional ini, Hal Elrod dan Robin Sharma, saya coba membuat intisari dengan rumusan K3T. Jadi morning routine kita itu K3T, yaitu kontemplasi, kaji, kegiatan, dan T, tinjau. Saya ingin men-sharingkan kepada Anda semua apa itu K3T dalam kehidupan saya pribadi. Bagian SAV dari Hal Elrod saya ringkas menjadi K yang pertama, yaitu kontemplasi. Hal Elrod di dalam Savers mengatakan bahwa bagian pertama dari morning routine adalah silence, affirmation, dan visualization. Nah, bagian ini saya ringkas menjadi kontemplasi. Saya bangun pagi kurang lebih jam 5 pagi. Tepatnya mungkin sekitar jam 5.10. Setiap jam 5.10 anjing saya yang bernama Manse selalu menyalak. Sepertinya dia tahu gitu ya bahwa sekarang sudah jam 5 lewat. Dia membangunkan saya. Dia minta dilepaskan dari kandang. Begitulah setiap pagi dia otomatis bangun jam 5 lebih 10. Demikian pun saya bangun jam 5 lebih 10. Apa yang saya lakukan? Kontemplasi. Nah, kontemplasi yang saya lakukan, saya ingin berbagi saran praktis kepada Anda. Saya ambil dari aplikasi Bible. Jadi kalau Anda buka di dalam Android Anda, handphone Android Anda, di dalam Play Store, cari Bible dari YouVersion ini, ya. Logonya seperti ini. Nah, downloadlah aplikasi ini. Di aplikasi ini ada beberapa bagian di bawahnya, tetapi dua bagian yang sering saya pakai, yaitu Bible dan kemudian Plan, ya. Bagian Bible dan Plan. Nah, di bagian Bible, kalau kita klik di bagian Bible ini, kita tersaji Alkitab. Berbagai versi. Ada versi bahasa Indonesia, ada versi bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya ada King James, ada juga NIV, dan ada banyak sekali versi bahasa Inggris. Di dalam bahasa Indonesia ada terjemahan baru, ada terjemahan lama, ada bahasa Indonesia masa kini, ada firman Allah yang hidup, dan juga ada beberapa lainnya. Untuk terjemahan baru, bahkan kita bisa setel audio. Jadi kita mendengarkan orang membacakan kitab Matius, Markus, Lukas, dan seluruh kitab. Jadi ada audio Bible. Nah, di bagian plan itu ada renungan yang
menjadi target katakanlah dalam waktu 30 hari ya. Hari-hari ini misalnya saya punya 3 daftar renungan, yaitu kitab Joshua, kemudian Living Good Life, dan juga karya klasik dari Oswald Sanders. Sebenarnya bagian plan ini juga ada renungan yang di dalam bahasa Indonesia yang disediakan oleh JPCC. Jadi pada waktu bangun pagi hari itu, saya biasanya membuka Bible, aplikasi Bible ini, kemudian saya membaca dan mendengarkan bagian plan ini, dan kemudian saya lanjutkan dengan doa syafaat, kadang-kadang juga menyanyi, memuji Tuhan. Ini bagian yang pertama, yaitu kontemplasi. Bagian yang kedua adalah kaji. Kaji adalah kegiatan membaca secara rutin. Selain mengisi roh dan jiwa dengan firman Tuhan pada bagian kontemplasi, kita juga perlu mengisi pikiran kita dengan hikmat dan pengetahuan dari buku-buku yang berguna. Bisa buku rohani, bisa juga buku-buku bacaan umum lainnya. Misalnya, saya hari-hari ini sedang membaca e-book karangan Bruce Wilkinson yang berjudul You Were Born for This. Ini penampakan di handphone saya, e-book dari Bruce Wilkinson yang berjudul You Were Born for This. Untuk kata-kata yang bagus, yang mengena, saya beri tanda di sini. Kalau kita punya e-book, kita bisa melakukan seperti kalau buku cetak dengan memberi stabilo pada kata-kata atau bagian yang kita merasa sangat mengena dan perlu dibaca ulang nantinya. Jadi ini contohnya e-book yang sedang saya baca, You Were Born for This, dan tanda-tanda yang saya berikan di dalam buku e-book ini. Itu adalah bagian kaji. Jadi setiap pagi setelah melakukan kontemplasi, saya membaca buku ini. Nah, berikutnya adalah kegiatan. Saya melakukannya dengan cara kalau di rumah saya naik sepeda statis, saya memakai jam tangan smart, kemudian saya setel jam tangan ini untuk mengukur waktu 30 menit itu saya sudah membakar kalori berapa. Umumnya sekitar 200 kilokalori yang saya bakar setiap pagi dengan naik sepeda statis ini. Dan kemudian seminggu 3 kali, saya juga pergi ke gym, ke fitness center, di sebuah apartemen yang dekat dengan rumah saya. Saya biasanya treadmill, ya. Misalnya ini adalah kegiatan saya pagi ini. Saya melakukan treadmill 30 menit. Kalau di mesin treadmill ini kita bisa atur, kita berjalan seakan-akan mendaki ya, 1,5 ini adalah 1,5 derajat. Seakan-akan kita sedang mendaki satu bukit dengan sudut kemiringan 1,5 derajat, bisa sampai 8, bisa sampai juga belasan derajat ya, bahkan di atas belasan derajat, jadi 20 derajat juga bisa, tentu sangat berat sekali. Saya biasanya maksimal hanya 8 derajat saja, ya, paling maksimal 10 derajat saja. Jadi seakan-akan kita sedang mendaki begitu ya, satu bukit. Saya melakukannya juga 30 menit dengan target kira-kira 200 kilokalori. Itu bagian kegiatan yang saya lakukan setiap pagi. Nah, setelah K3 diakhiri dengan T atau evaluasi. Ini adalah kegiatan menulis jurnal atau buku harian.
Jadi ini bisa dilakukan di pagi hari itu, bisa juga dilakukan di malam hari, bisa juga dilakukan seminggu sekali, yaitu pada saat akhir pekan. Kalau pagi hari menulis jurnal itu, kita menuliskan kira-kira apa rencana kita hari ini dan targetnya, ya. Kalau mingguan di akhir pekan, kita evaluasi apa yang sudah direncanakan dan realisasinya seperti apa. Ini adalah tinjau atau evaluasi. Itulah 3T yang bisa dilakukan menjadi morning routine. Nah, teman-teman, saya dulu tergabung dengan satu organisasi yang namanya World Teach atau di Amerika bernama Walk to the Bible. Ini adalah Chip Ingram, dia pernah menjadi direktur dari Walk to the Bible International atau World Teach International. Di dalam seminar, Chip Ingram pernah bercerita tentang anaknya yang dia ajak ke sebuah fitness center. Sesampainya di gym itu, Chip Ingram berkata kepada anaknya, dia menunjuk seseorang yang badannya kekar dan berotot kuat. Chip Ingram bertanya kepada anaknya, "Nak, apakah kamu bisa mengangkat beban seperti orang itu?" Tentu saja anaknya menjawab, "Wah, ya nggak bisa, Dedi. Saya tidak sanggup mengangkat beban seperti itu." Tetapi Chip Ingram bertanya lagi kepada anaknya, "Tetapi 6 bulan dari sekarang, jika engkau berlatih setiap hari, apakah kira-kira kamu sanggup mengangkatnya jika sudah berlatih setiap pagi, setiap hari?" Kali ini anaknya mengangguk-angguk. "Ya, saya bisa. Jikalau latihan setiap hari dan diberi waktu 6 bulan yang akan datang." Biasanya di dalam sebuah fitness center selalu ada gambar seperti ini, ya. Before and after. Kalau menjalankan program di dalam fitness center ini, Anda berlatih dan dibimbing oleh pelatih. Tadinya body Anda nih seperti ini, begitu ya, before, maka bisa menjadi seperti ini. Kuat dan berotot kuat. Di dalam sebuah gym atau fitness center, alat-alat yang ada seperti yang saya bilang tadi, treadmill yang saya pakai, adalah untuk melatih kardio atau membakar karbohidrat di dalam tubuh kita. Sehingga tidak ada lemak-lemak yang berlebihan yang menimbun di tubuh kita, dibakar. Tetapi juga ternyata ada hal yang penting di samping membakar lemak atau karbohidrat, yaitu menguatkan otot. Latihan menguatkan otot. Nah, saya juga punya harapan nih ya, tapi tidak sekeras latihan otot seperti orang ini ya, tetapi saya ingin membentuk otot tangan saya dan kaki saya ya, serta bahu saya supaya tetap berbentuk juga. Jadi selain kardio, saya juga melakukan latihan penguatan otot. Jadi setiap 3 hari dalam seminggu, saya biasanya datang ke fitness center untuk kardio dan juga untuk menguatkan otot. Jadi jangan kaget ya teman-teman kalau ketemu saya, badan saya udah seperti ini nanti ya. Mudah-mudahan bisa seperti itu ya. Tapi harus rutin, jangan sekali-sekali saja. Ketika tadinya saya hanya latihan kardio di fitness center, tapi setelah saya mengerti bahwa penting juga menguatkan otot, maka saya mulai latihan otot dengan alat-alat yang ada di fitness center. Anda tahu apa yang terjadi? Pegel-pegel semua ya, badan saya ini. Karena tangan saya pegal-pegal, kaki saya yang saya kuatkan ototnya itu juga pegal-pegal semua ya. Mengapa?
Karena ketika otot itu diregangkan, dia akan mulai mulai stretch ya otot kita itu. Nah, itu menimbulkan pegal-pegal. Nah, kalau tidak dilatih tiap hari, maka otot itu nanti akan mengkerut lagi. Tetapi kalau kita melawan pegal-pegal itu, maka terus berlatih, maka ototnya akan terbentuk. Itu yang saya lakukan dalam kegiatan. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini saya ambilkan dari buku yang berjudul The Atomic Habit atau Kebiasaan Atom. Ya. Kalau kita punya es batu dan kita letakkan di meja, lalu ruangan itu di mana es batu itu berada bersuhu minus 3 derajat Celcius, maka es batu ini tetap akan berbentuk padat. Tapi sedikit demi sedikit kita akan atur ruangan itu naik suhunya setengah derajat. Jadi dari minus 3 menjadi minus 2,5, menjadi minus 2, menjadi minus 1,5, menjadi minus 1, menjadi minus setengah derajat Celcius. Teman-teman, apa yang terjadi dengan es batu itu? Es itu tetap padat. Es itu tetap berbentuk batu sampai dengan minus 5 derajat Celcius. Tetapi ketika suhu ruangan menjadi 0 derajat, apa yang terjadi? Pada saat suhu ruangan menjadi 0 derajat, es itu mulai mencair. Dari padatan ini mulai menjadi air, ya, mulai ada cairan di bawahnya. Jadi Anda lihat, sebenarnya sudah ada perubahan suhu ruangan dari minus 3. Tetapi ketika belum mencapai titik 0 derajat, belum ada yang mencair. Belum ada yang mencair. Belum ada perubahan besar. Belum ada satu perubahan yang dahsyat. Ketika dari minus 3 menjadi minus 2,5, menjadi minus 2, menjadi minus 1,5. Tidak ada perubahan yang besar, yang dahsyat. Tapi ketika titik kritis dilewati, yaitu suhu 0 derajat, es batu akan mulai mencair. Jadi kita bisa simpulkan, teman-teman sekalian, pembahasan kita hari ini. Yang pertama, pagi hari merupakan waktu yang terbaik untuk me time dan me and God time. Yang kedua, lakukanlah morning routine. Maka itu akan memperkuat otot rohani kita. Kita lakukan dengan rajin setiap pagi, tanpa kita sadari otot rohani kita mulai diperkuat, dibentuk. Mungkin yang ketiga, mungkin kita tidak merasakan perubahan yang drastis sama seperti es batu tadi. Dari minus 3, minus 2,5, sampai dengan minus 5 derajat Celcius, tidak ada, kelihatannya seperti tidak ada perubahan. Tapi ketika titik kritis, yaitu titik 0 derajat Celcius, perubahan kecil itu tiba-tiba menjadi suatu perubahan besar, hasil yang dahsyat. Ketika kita melakukan morning routine, otot rohani kita dibentuk, kita menjadi kuat. Dan pada saatnya, ketika kita menghadapi persoalan dalam hidup ini, kita sudah kuat dan kita bisa mengalahkan persoalan-persoalan tersebut. Jadi, begitulah morning routine dengan rumusan K3T, kontemplasi, kaji, kegiatan, dan tinjau. Sudahkah Anda melakukannya? Jika belum, apa kendalanya? Saatnya juga kita akan sharing bagaimana kita melakukan morning routine kita. Tuhan memberkati
Salam finishing well.